Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Tangisan Bayi di Rumah Kosong. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam ini saya mau cerita tentang kejadian di kampung halaman waktu saya kecil. Bulan Ramadan, sama dengan anak-anak lainnya, waktu kecil saya juga sangat menunggu kedatangannya karena suasananya sangat menyenangkan. Jam pelajaran sekolah dikurangi, 1 minggu awal Ramadan dan 1 minggu sebelum Lebaran, sekolah libur, seru. Ada juga acara buka puasa bersama di sekolah, pesantren kilat, mengejar-ngejar tanda tangan imam sholat tarawih. Itu adalah beberapa kegiatan dari banyak yang seru lainnya. Oh iya, saya juga senang main petasan. Tangan kanan pernah sampai terbakar gara-gara petasan. Apalagi waktu itu saya tinggal di kampung, jadi makin banyak yang seru. Di kampung ini saya lahir dan tumbuh besar. Dari banyak teman kecil waktu itu, ada beberapa yang selalu main bareng saya. Namanya Ali, Yosef, dan Yato. Banyak petualangan seru yang saya alami bareng mereka, termasuk juga petualangan seram. Beberapa di antaranya serem banget. Nanti kapan-kapan saya ceritain satu persatu. Nah, pernah ada kejadian seru yang kebetulan terjadi pada bulan Ramadan. Salah satu kisah yang saya ingat sampai sekarang karena cukup menarik dan agak lucu. Saya masih kelas 6 SD. Ceritanya begini. Waktu itu, kampung saya ini termasuk kampung yang masih banyak kejadian mistis dan menyeramkan. Setiap ada kejadian, beritanya langsung menyebar dengan cepat ke setiap sudut kampung. Jadi buah bibir. Memang begitu adanya. Beberapa kejadian seram saya alami sendiri. Seram dan sangat menakutkan. Walaupun banyak juga cerita kejadian yang ternyata hoak atau cerita bohong. Ramadan tiba. Saya dan teman-teman sangat senang menyambutnya. Salah satu ibadah di bulan Ramadan yang gak pernah kami tinggalkan adalah tarawih. Setiap malam kami selalu ke musola untuk melaksanakannya. Biasanya setelah berbuka puasa, Ali, Yosef, dan Yato selalu datang menjemput saya di rumah. Setelah itu kami jalan kaki menuju musola yang jaraknya kira-kira 1 kilometer ke arah pelosok kampung. Waktu itu kampung ini masih tergolong sepi, masih banyak tanah kosong, banyak kebun yang isinya pepohonan kelapa, dan banyak sawah juga. Makanya, selama perjalanan kami harus melewati wilayah-wilayah seperti itu, kebun kelapa dan beberapa tanah kosong. Tapi juga ada beberapa rumah penduduk di antaranya. Dengan riang kami berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang enggak terlalu lebar. Waktu itu kira-kira jam setengah 7 malam. Jadi masih banyak orang lalu lalang, belum sepi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kami memperlambat langkah. Rumah ini masih kosong aja ya. Ali menunjuk rumah yang ada di sebelah kiri jalan yang tengah kami lewati. Rumah besar berhalaman luas yang sudah kosong beberapa bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Kami gak tahu siapa pemiliknya. Yang kami tahu, penghuni yang terakhir pergi meninggalkan rumah secara mendadak. Kanan kiri hanya ada lahan yang gak terpakai. Semak belukar dan pohon-pohon seri tumbuh liar gak terurus. Pokoknya, sekeliling rumah ini gak ada rumah lain, sendirian. Nah, menurut cerita yang beredar, setelah kosong gak berpenghuni, rumah ini jadi rumah angker. Katanya, banyak warga yang pernah melihat penampakan hantu. Ada yang melihat kuntilanak, gendruwo,
pocong, dan lain sebagainya. Tapi yang paling senter terdengar, banyak warga yang kadang mendengar suara bayi menangis atau tertawa. Kalau kebetulan mendengarnya ketika melintas di depan rumah itu, pasti langsung lari terbirit-birit ketakutan. Iya, masih kosong aja, tambah gelap juga, serem. Saya menimpali omongan Ali. Yosep kebetulan paling penakut, lalu mempercepat langkahnya dan menjadi yang jalan paling depan. Mana? Gak ada suara bayi, bohong kali itu orang-orang. Yanto buka suara. Agak menantang, tapi raut mukanya jelas-jelas kelihatan takut juga. Tapi memang benar, ketika kami melintasinya, gak terjadi apa-apa. Gak ada penampakan ataupun suara bayi, sepi aja. Ya mungkin karena masih sore, masih jam 7 kurang. Belum terlalu malam, masih banyak orang yang berlalu lalang. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Singkatnya, kami sampai juga di musola, lalu melaksanakan sholat isya dan tarawih. Setelah tarawih, sekitar jam 9 malam, seperti biasa, kami gak langsung pulang. Banyak kegiatan seru yang kami lakukan. Entah itu perang sarung, petak umpet, menyalakan petasan, banyak. Sekitar jam 11, biasanya baru pulang. Begitu juga dengan malam itu. Dengan personil yang sama, kami berempat pulang melintasi jalan yang sama dengan jalan waktu berangkat tadi. Suasana sudah sepi, gak seperti jam 7 tadi. Jalan tanah yang gak terlalu lebar itu sangat gelap di banyak bagian. Akan sedikit terang kalau ada rumah di kanan atau kirinya. Setelah itu gelap lagi. Gak ada lagi orang lalu lalang, hanya suara gelak tawa kami yang kadang memecah kesunyian. Perbincangan ramai dan canda tawa tiba-tiba berhenti. Kami diam dan suasana menjadi sepi. Sekitar 30 meter di depan, rumah kosong yang katanya angker itu akan kami lewati. Gerak langkah kaki kami perlambat. Posisi berjalan jadi semakin merapat. Rumah dalam keadaan gelap, sangat sepi dan terlihat seram. Pagar temboknya yang putih kusam membuat semakin kelihatan mencekam. Ketika sudah benar-benar tepat melintas di depannya, langkah kaki semakin pelan. Rasa penasaran membuat kami menolehkan wajah ke kanan, memperhatikan situasi dan kondisi rumah. Bagian depan ada jendela kaca yang besar. Besarnya 2 kali lipat dari besar pintu yang ada di sebelah kirinya. Nah, dari jendela kaca inilah tiba-tiba saya melihat ada bayangan hitam di dalam rumah. Bayangan hitam berbentuk perempuan rambut panjang, berbaju terusan panjang juga. Yang membuat jadi semakin menakutkan, bayangan itu terlihat bergoyang-goyang pelan. Saya menghentikan langkah karena penasaran, kemudian berdiri diam sambil memincingkan mata, menajamkan penglihatan. Ada apa, Bri? Kenapa berhenti? Tanya Ali, yang kemudian ikut berhenti berjalan. Ada bayangan di dalam rumah, coba lihat deh. Saya menjawab sambil menunjuk ke arah jendela rumah. Kami berempat akhirnya berhenti berjalan semua, berdiri memperhatikan rumah, mencari bayangan yang saya maksud. Gak ada, Bri, mana? Yosep mulai protes sambil ketakutan. Udah yuk pulang yuk. Yanto menimpali dengan suara yang mulai bergetar. Namun kemudian, tiba-tiba kami mendengar sesuatu. Terdengar suara tangis bayi dari dalam rumah. Sangat jelas. Tanpa komando, kami langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu ketakutan. Keesokan harinya kami membahas kejadian yang baru terjadi semalam bersama teman-teman yang lain. Saling menambahkan cerita versi masing-masing. Cerocosan Yanto dan Ali yang paling ramai. Setelah itu teman-teman yang lain menambahkan cerita mengenai rumah kosong itu. Entah kejadian yang dialami orang lain ataupun yang katanya dialami sendiri. Saya senang mendengar mereka bercerita, seru. Pembahasan yang enggak pernah habis. Dengan begitu, semakin tersebar luaslah rumor tentang rumah kosong itu, tentang keangkerannya. Kalau saya masih penasaran dengan bayangan perempuan yang saya lihat semalam.
Siapa perempuan itu? Malam berikutnya seperti malam sebelumnya, kami berempat berangkat ke musola jam setengah 7, melewati jalan yang sama. Tentu saja kami juga harus melintas di depan rumah kosong itu lagi. Karena masih ingat dengan kejadian sebelumnya, kami memutuskan untuk berlari ketika sudah benar-benar tepat berada di depannya. Takut. Gak lama kemudian kami sampai di musola. Saya ingat, malam itu harus mengejar tanda tangan imam sholat untuk tugas sekolah. Tapi karena keasikan bermain setelah tarawih, saya malah lupa minta tanda tangan. Parahnya, bapak yang jadi imam ternyata sudah pulang ke rumahnya. Aku ke rumah Pak Ustadz dulu ya, lupa minta tanda tangan. Saya bilang gitu ke teman-teman. Ya udah, kami tunggu di sini aja ya. Begitu kata Yanto. Setelah itu saya berjalan sendiri ke rumah Pak Ustadz yang gak terlalu jauh dari musola. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, saya sempat menunggu cukup lama sebelum akhirnya beliau membubuhkan tanda tangan di buku tugas. Selesai, lalu saya berjalan kembali ke musola. Sial, sesampainya di musola, ternyata sudah sepi. Teman-teman sudah pulang duluan semua. Padahal tadi saya udah minta untuk tunggu. Ya sudah, dengan berat hati akhirnya pulang sendiri. Masih bersungut-sungut karena ditinggal sendirian, saya melangkahkan kaki, berjalan menyusuri jalan yang sudah sangat sepi. Jalan ini sudah sangat saya kenal, setiap sudutnya saya sangat hafal. Makanya, saya sudah tahu ketika beberapa belas meter lagi akan melewati rumah kosong yang sedang jadi pembicaraan hangat itu. Jujur, saya juga merasakan takut, terbawa dengan cerita yang beredar tentang keangkerannya. Apalagi, malam sebelumnya saya merasakan sendiri, melihat bayangan hitam perempuan, mendengarkan suara tangisan bayi. Saya mempercepat langkah, sampai nyaris berlari ketika sudah benar-benar melintas di depan rumah itu. Pandangan lurus ke depan, gak berani menolehkan wajah ke arah kanan. Seperti kemarin, keadaan dan situasinya tetap sama, gelap dan menyeramkan. Langkah saya berhenti, karena sayup-sayup saya mendengar sesuatu. Tangisan bayi terdengar lagi. Entah apa yang ada di dalam pikiran saat itu, saya malah berhenti melangkah. Perlahan saya arahkan pandangan ke depan rumah, mencoba mencari sumber suara. Gak kelihatan ada apa-apa, tetap kosong. Saya memperhatikan kaca depan, siapa tahu ada bayangan perempuan lagi. Tapi gak ada, gak kelihatan apa-apa juga. Saya penasaran, karena tangisan bayi semakin jelas terdengar, semakin kuat. Nekat, saya mendekat ke pintu pagar dan membukanya. Rasa takut semakin lama semakin menghilang, tertutup dengan rasa penasaran. Sesampainya di pintu depan, saya langsung mencoba membukanya. Perlahan memutar gagang pintu, tapi ternyata pintu dalam keadaan terkunci, gak bisa terbuka. Mencari jalan lain, saya memutar menuju samping kanan rumah. Di situ ada jendela kayu. Siapa tahu saya bisa masuk dari situ. Sementara itu, suara tangisan bayi masih saja terus terdengar. Tapi kali ini ditambah dengan suara lain. Shh, shh. Ada suara berdesis seperti menyuruh bayi itu untuk diam. Saya yakin kalau suara itu adalah suara perempuan. Semakin penasaran, sesampainya di depan jendela samping, saya membukanya perlahan, mencoba membuat celah untuk mengintip ke dalam. Setelah cukup ada celah, akhirnya saya melihat sesuatu. Ruang tengah ternyata ada cahaya. Penerangan yang bersumber dari lampu kecil yang tergeletak di atas lantai. Kenapa nggak kelihatan dari luar? Karena ruang tengah itu terbatas tembok dan pintu tertutup dengan ruangan depan yang ada jendela kacanya. Jadi cahayanya nggak kelihatan. Ada yang lebih mengagetkan lagi. Ternyata di ruang tengah itu ada seorang perempuan yang sedang menggendong bayi dengan kain yang melingkar di pundaknya. Perempuan itu tampak sedang mencoba menidurkan bayinya, yang tangisannya perlahan mulai mereda. Saya berdiri diam,
Bukan ketakutan, tapi malah bingung. Karena perempuan itu bukan hantu, tapi benar-benar manusia. Sedang apa dia di dalam rumah kosong bersama bayinya sendirian? Ketika masih diam kebingungan, saya kaget karena tiba-tiba ada yang menepuk pundak. Sontak langsung menoleh ke belakang. "Masuk aja Yude, kita ngobrol di dalam." Seorang laki-laki berumur sekitar 30 tahun berdiri di belakang saya. Sambil tersenyum, dia mengajak untuk masuk dalam rumah. Saya ikuti kemauannya karena dia menunjukkan raut wajah bersahabat, gak menakutkan sama sekali. Kemudian kami masuk melalui jendela. Beralaskan tikar, kami duduk di atas lantai. "Maaf, sudah buat kamu ketakutan ya. Ini istri dan anak Om." Lelaki itu membuka pembicaraan sambil memperkenalkan anak dan istrinya. Senyum gak lepas dari wajahnya. Selanjutnya ketika suasana sudah mulai mencair, kami berbincang. Om Iwan namanya, bersama istri dan anaknya, sudah sekitar 2 bulan terakhir tinggal di rumah kosong itu, secara sembunyi-sembunyi. Mereka keluar masuk rumah kalau keadaan sudah sepi dan gak ada orang sama sekali. Kenapa begitu? Karena mereka belum mampu memiliki tempat tinggal. Sama sekali belum ada uang. Tapi Om Iwan bilang, rencananya esok hari mereka akan meninggalkan rumah itu. Saat itu adalah malam terakhir karena mereka sudah mampu untuk menyewa rumah kontrakan. Sedih saya mendengar ceritanya. Keluarga kecil yang masih berjuang untuk hidup. Gak berapa lama kemudian saya pamit pulang. Jadi begitu, ternyata rumah ini selama 2 bulan terakhir memang ada penghuninya, manusia. Suara bayi yang sering terdengar menangis atau tertawa memang berasal dari seorang bayi manusia, bukan hantu. Bayangan hitam perempuan yang saya lihat adalah perempuan biasa, bukan hantu. Saya senang karena sudah tahu kebenarannya, lega. Beberapa hari setelahnya, teman-teman masih juga terus membahas tentang seramnya rumah kosong itu. Membahas dengan antusias, dengan pembicaraan seru. Ceritanya semakin bervariatif. Makin banyak rumor yang beredar, gak hanya suara tangisan atau tawa bayi, macam-macam jadinya. Sementara saya tetap ikut nimbrung kalau ada pembahasan mengenai kisah seram rumah itu, tapi gak mau menceritakan yang sebenarnya. Saya suka dengan kehebohannya, gak mau merusak keseruan kisahnya. Biarlah tetap seperti itu adanya. Sikap seperti ini yang masih saya coba pegang sampai sekarang, gak mau merusak keseruan dan kehebohan cerita. Sekian untuk cerita ringan kali ini. Semoga menghibur dan ada hikmahnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.